Saudara-saudariku terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 16 September 2024. Gereja memperingati Santo Cornelius dan Santo Cyprianus, Paus dan Uskup. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak kau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Saudaraku yang terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar kisah perjumpaan Yesus dengan seorang perwira di Kapernaum. Perwira itu seorang Romawi yang baik dan sangat mengasihi orang Yahudi. Ia mengasihi hambanya yang sakit. Ia meminta orang tua-tua Yahudi datang kepada Yesus untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Selain seorang yang baik, ia memiliki sikap rendah hati dan percaya betul pada Tuhan. Saat Yesus sudah mendekati rumahnya, malah ia menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, janganlah bersusah payah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Tapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh." Ia merasa tidak layak Yesus datang ke rumahnya. Terhadap sikap perwira tersebut, Yesus mengatakan hal menarik ini. "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar ini belum pernah aku jumpai." Dan setelah orang-orang yang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Saudaraku terkasih, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita akan kepedulian dan bela rasa kita pada sesama. Sikap peduli dan bela rasa ditunjukkan perwira yang diceritakan dalam Injil. Walaupun dia seorang perwira dengan status yang baik, tapi dia mau tetap peduli pada sesamanya, pada hambanya yang sakit. Paus Fransiskus dalam kunjungan ke Indonesia menekankan sikap peduli, sikap bela rasa dengan sesama yang lain. Seruan Paus ini tidak hanya sebuah berita, tapi hendaknya sesuatu yang menggerakkan hati kita untuk peduli, untuk mau berbela rasa dengan sesama dalam wujud yang konkret. Ditunjukkan oleh perwira dalam Injil. Dia tidak hanya memerintah, tapi dia menunjukkan kepedulian itu dengan minta supaya Yesus menyembuhkan hambanya.
Pertanyaannya, apakah kita peduli dengan sesama kita? Apakah kita memiliki perhatian pada mereka yang menderita? Apa kita memiliki bela rasa pada mereka yang menderita? Mari kita belajar dari kisah Injil hari ini. Dan jadikanlah diri kita perpanjangan tangan Tuhan pada semakin banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Hendaknya kita selalu memiliki kepercayaan, keyakinan akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Karena bila kita tulus melayani, tulus memberi, tulus untuk melakukan sesuatu, tangan Tuhan selalu bersama kita. Lakukanlah itu dalam kehidupan harian kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami berkah dalam.